Arif yang akan membahas secara lebih lanjut mengenai aplikasi pendukung pembuatan artikel ilmiah. Namun sebelum ke pematerian, izinkan saya membacakan CV pemateri kita kali ini. Kepada operator, mohon ditayangkan CV-nya. Baik, karena CV Bapak dalam bahasa Inggris, disclaimer, saya ini bukan mahasiswa yang pandai dalam berbahasa Inggris, jadi saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan atau pronunciation mungkin ya Pak. Baik, dimulai saja. Untuk personal information, nama lengkap dari Pak Yusuf ini adalah Yusuf Al-Arif, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Muara Tewe, tanggal 25 Desember tahun 1987. Kemudian untuk nomor HP, alamat, email, informasi tambahan, ORCID, Google Scholar, dan Scopus dapat teman-teman lihat di layar ya. Kemudian saya akan membacakan mengenai educational background atau latar belakang pendidikan dari pemateri kita. Pak Yusuf ini menempuh pendidikan S1 atau undergraduate di Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, mengambil pendidikan bahasa Inggris dari tahun 2005 sampai 2009. Kemudian S2 di Universitas Diponegoro, linguistik terapan ya Pak, dari tahun 2013 sampai 2015. Untuk research title, promotor, dan funding dapat teman-teman simak di layar. Selanjutnya, operator. Boleh digeser ke bawah mungkin operator. Nah, untuk paper presentation, saya akan membacakan 3 teratas. Yang pertama, the first LSP, Translation Techniques in Translating Indonesian Folktale, Malin Kundang, oleh mahasiswa ELESP, Universitas Lambung Mangkurat, yang diselenggarakan di Banjarmasin tanggal 3-4 Desember 2021. Kemudian, the fifth INACELT, Using Google Translate in Academic Text Translation, yang diselenggarakan di Palangkaraya tanggal 17 November tahun 2021. Dan yang ketiga, INCOLL tahun 2021, Theme and Rhymes in Poetry Translation, a Discourse Analysis, diselenggarakan di Surabaya tanggal 21 sampai 22 Juli tahun 2021. Baik, dapat teman-teman simak ya untuk paper presentation Pak materi kita. Boleh di scroll ke bawah. Ya, lanjut. Nah, kemudian untuk jurnal artikel, yang pertama, Triggering Students Critical Thinking Through Literary Analysis, Lentera Jurnal Ilmiah Kependidikan, edisi khusus ISETA, halaman 222 sampai 230. Kemudian, Culture of Banjaris Represented in Their Language, International Journal, Offset is Asian Studies. Kemudian yang ketiga, Teaching and Learning Using WhatsApp, English Teachers Perception, di Enlit Journal, Vol 1, nomor 2, 2021. Kemudian untuk, boleh digeser ke bawah. Untuk buku, kemudian copyright, dapat teman-teman lihat di layar. Saya akan membacakan untuk work experience, untuk pengalaman bekerja dari Pak Yusuf. Boleh ke bawah, moderator. Operator, mohon ke bawah. Baik, 3 terakhir mungkin ya. Poin ke-7, Farmasi Akademi ISPI Banjarmasin sebagai dosen Inggris tahun 2012 sampai 2019. Kemudian di LBPP, LIA, LBPP, LIE course tahun 2011 sampai 2019 menjadi tutor bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir, English Language Education Study Program di Universitas Lambung Mangkurat sebagai dosen dan sekretaris jurusan dari tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian untuk pengalaman organisasi, mungkin yang 3 terakhir akan saya bacakan.
Poin ke-17, English Language Education Study Program Association atau LSPA Oxford Kalimantan Regional Commissariat sebagai public relation. Yang ke-8, kemudian Association of BIPA Teachers, Asosiasi Guru Bahasa Indonesia Penutur Asing ya Pak, sebagai Vice Secretary. Kemudian yang terakhir English Language Education Study Program of FKIP Universitas Lambung Mangkurat sebagai Sekretaris. Baik, mungkin sekian CV yang dapat saya bacakan. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk mengetahui apa saja aplikasi pendukung pembuatan artikel ilmiah. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Yusuf Al-Arif, saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya moderator dan Ibu Feni telah memberikan kesempatan untuk berbagi. Jadi hari ini insya Allah kita akan belajar mengulas sedikit tentang bagaimana penulisan artikel ilmiah yang baik. Lalu kemudian ada beberapa aplikasi yang insya Allah membantu terutama di bagian mengutip dan juga memasukkan kutipan ke dalam Microsoft Word-nya. Alright. Karena tadi semuanya pakai pantun, saya malu kalau nggak balas ini. Tanam selasih, tanamlah jagung, jangan tanam terlalu rapat. Terima kasih telah bergabung, semoga nanti membawa manfaat. Cakep. Thank you. Bentar ya, saya mohon izin share screen. Oh ya, nanti kalau misalnya saya tiba-tiba hilang dari Zoom, mohon jangan dirindukan, karena di sini jaringan dan listrik agak sedikit berbeda dengan yang di tanah Jawa. Oke. Right, ini dia. Sudah muncul ya? Sudah. Alright. Jadi tadi sudah perkenalan dan panjang sekali, lengkap dibaca semua. Terima kasih untuk perkenalannya. Kita mulai bagian awal. Tenggorokan agak ini. Terus artikel ilmiah yang baik. Jadi ada beberapa hal yang harus biasanya kita lakukan kalau misalnya kita ingin menulis artikel ilmiah, terutama untuk yang semester senior. Ya, harus menulis skripsi, juga harus menulis artikel jurnal untuk syarat lulusnya misalnya. Nah, maka di sini saya akan sedikit membahas. Yang pertama adalah sharing langkah menulis artikel ilmiah. Tapi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Feni, banyak ya di kelas ya. Jadi yang mungkin akan lebih panjang nanti adalah praktik menggunakan aplikasi dan laman-laman yang keren untuk kita menulis. Nah, dua ini yang akan kita lakukan insya Allah hari ini. Tapi sebelum kita mulai, saya mau menawarkan dulu nanti ketika bagian praktek menggunakan aplikasinya, apakah mau dari akun saya atau maksudnya dari sini atau nanti ada mahasiswa yang mau volunteer langsung mencoba aplikasinya? Bagaimana kira-kira? Apakah option yang pertama saya share atau nanti mahasiswa yang langsung coba di laptopnya masing-masing? Ada satu yang share screen, jadi saya pandu dari sini, biasanya lebih melekat tuh diingatan. Mau yang mana kira-kira? Silakan mahasiswa saja mungkin ya, biar lebih melekat ya. Nah, itu lebih menyenangkan ya. Nanti langsung di laptopnya kita pakai ya. Alright. Mohon maaf nanti kalau misalnya saya campur-campur dengan bahasa Inggris karena kebiasaan, cukup agak sulit menghilangkan kebiasaannya. Jadi yang pertama adalah kita akan sharing. Jadi kalau misalnya kita menulis artikel ilmiah, saya yakin semuanya sudah paham dan mengerti, sudah khatam ya. Dengan 3 tahapan utama kalau kita menulis artikel ilmiah, apalagi kalau mau target publikasi di luar ya. Jadi ada tahap persiapan, ada penulisan, lalu ada tahap revisi. Nah, dari bagian sini, kita akan lihat ada yang namanya tahapan menulis artikel. Jadi, yang pertama dilakukan biasanya adalah menentukan topik artikelnya. Ya, jadi harus tahu dulu topik yang diangkat, misalnya tentang problematik atau apapun itu, harus jelas dulu. Kemudian, yang harus lakukan selanjutnya adalah lakukan riset dan kumpulkan referensi. Ini nanti akan kita share website dan aplikasi yang bermanfaat. Ya. Nah, lakukan riset dan kumpulkan referensi. Jadi jangan sampai kita mau mengangkat sebuah topik, misalnya mau dijadikan sebagai tugas mata kuliah ataupun untuk skripsi, ataupun untuk publikasi bagian dari skripsinya, ternyata referensi yang kita punya terlalu sedikit.
Sehingga apa yang kita sampaikan dalam artikel kita itu seolah-olah bukan sesuatu yang sifatnya serius. Gitu. Lalu tentukan batasan pembahasan. Nah, mahasiswa biasanya kalau di sini mereka sangat bersemangat sehingga kadang-kadang topik yang besar itu mau dibahas semuanya. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil, saya mau ngambil pragmatik Pak misalnya, atau saya mau mengambil permasalahan dalam menulis misalnya. Nah, dalam menulis karya tulis ilmiah untuk diangkat sebagai skripsi. Nah, itu biasanya terlalu besar. Maka yang kita lakukan adalah tentukan batasan pembahasannya. Permasalahan dalam menulis artikel ilmiah misalnya, mau diangkat bagian mananya, bisa kita angkat, ternyata itu permasalahannya adalah permasalahan kebahasaan misalnya. Kurangnya kemampuan morfologi, sintaks, dan segala macamnya. Nah, itu yang kemudian membuat batasan pembahasannya. Jadi, kalau ada topik, pastikan ada batasannya. Lalu kemudian yang terakhir adalah buat outline artikel. Ini biasanya sangat membantu kalau misalnya kita menulis sebuah artikel ilmiah. Jadi kelihatan kerangkanya dan orang tahu isinya nanti apa. Nah, ini tahap persiapannya. Lalu dalam tahap penulisan, yang pertama harus yang kita gunakan adalah gunakan tulisan yang menarik bagi pembaca. Saya beberapa kali ketemu, mereka menggunakan bahasa yang sepertinya bagus, dan memang bagus. Hanya saja bagi pembaca artikel mungkin hal-hal tersebut kurang menarik untuk dibaca. Misalnya adalah ada orang yang menggunakan kalimat dan sebagaimana sebelumnya telah saya sampaikan, dan segala macam dengan kalimat-kalimat yang kompleks misalnya. Bisa diganti dengan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, disederhanakan bahasanya sehingga lebih menarik bagi pembaca. Karena sekali lagi everyone, kalau misalnya kita menulis sebuah artikel atau menulis buku atau apapun itu skripsi, maka yang akan menjadi pembacanya adalah pembaca, bukan kita. Kita adalah penulisnya. Jadi kalau misalnya kita menulis sebuah artikel atau apapun itu, maka pastikan bahwa tulisan itu menarik bagi pembaca. Jadi bukan hanya bagi kita. Yang kedua adalah di setiap artikel ilmiah yang baik itu selalu ada latar belakang kenapa masalah tersebut diangkat. Misalnya ada yang mau mengangkat permasalahan dalam menulis artikel ilmiah. Kenapa judul itu harus diangkat? Ya. Kenapa bukan permasalahan? Kenapa bukan kelebihan menulis artikel ilmiah saja? Kenapa harus permasalahannya misalnya? Nah, itu yang kemudian harus diuraikan dengan baiknya. Lalu batasan masalah, lagi-lagi harus dimunculkan, lalu tuliskan konsep alur artikel. Jadi bisa disampaikan di bagian background dalam artikel ini, biasanya kita akan tuliskan, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah metode yang digunakan, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang temuan dan juga diskusi hasil temuannya. Nah, biasanya di beberapa artikel ilmiah yang baik, ya, beberapa yang ditolak itu karena tidak ada konsep alur artikelnya. Jadi tulis saja, tapi tidak diberitahukan bahwa isi artikelnya itu nanti membahas tentang apa saja. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah tahapan akhir. Ada yang namanya tahap revisi. Yang pertama adalah kita harus membaca ulang artikelnya untuk memastikan bahwa tujuan atau objektif ya dari penulisan artikel itu sudah tersampaikan. Kalau yang selanjutnya adalah hubungkan ide-ide. Maksudnya adalah kadang-kadang ada beberapa artikel yang background-nya itu bicara A, metodenya bicara B, kemudian finding and discussion yang bagian belakangnya itu tiba-tiba bicara C. Nah, itu gunanya membaca ulang artikel, dan kemudian ide-idenya itu misalnya background-nya tidak nyambung, maka di bagian akhir kalimat background-nya itu usahakan menambahkan kalimat-kalimat baru sehingga nyambung dengan kalimat di bab-bab yang selanjutnya. Dan yang dipastikan adalah di bagian revisi nanti biasanya kebiasaan kita dulu juga waktu jadi mahasiswa adalah kita mengutip nih, banyak sekali yang kita kutip, kemudian isinya hanya kutipan. Tidak ada pendapat kita berdasarkan kutipan tersebut. Ya, jadi menurut ahli A, menurut ahli B, menurut ahli C, udah habis di bagian situ teorinya. Itu yang kadang-kadang bermasalah, karena seharusnya di akhir misalnya menurut A, menurut B, menurut C, di akhir paragrafnya kita akan mengatakan menurut ahli tersebut maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa teori ini adalah bla 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 bla. Argumen kita pribadi berdasarkan merangkum atau memahami teori-teori yang sebelumnya. Itu yang biasanya sering tertinggal. Nah, itu tahapan utamanya. Sekarang ya ada beberapa catatan tambahan yang ini nanti akan merujuk kepada praktek kita. Jadi yang pertama adalah biasanya artikel-artikel
atau jurnal-jurnal itu akan menerima artikel yang mereka menggunakan aplikasi sitasi yang otomatis ya, seperti Mendeley dan teman-temannya. Tadi kata Bu Feni, sudah bisa semua, insya Allah ya. Mudah-mudahan sudah expert semua. Lalu, artikel yang baik biasanya kita akan menggunakan referensi yang terbaru. Mungkin sekitar 5-10 tahun yang terakhir ya. Jangan mengambil yang sudah 50 tahun terakhir, itu terlalu lama. Dan biasanya sudah tidak update lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah hindari plagiasi. Nanti saya akan kirimkan share link. Ada beberapa cara untuk atau teknik untuk memparaphrase sehingga kutipannya itu lolos uji kemiripan. Lalu yang selanjutnya adalah ada yang namanya kebaruan. Pastikan artikel yang kita tulis ini sesuatu yang baru. Jadi bukan mengulang sesuatu yang sudah ada. Caranya, salah satu yang kita gunakan adalah dengan mengetik judul tersebut, misalnya punya judul artikel atau judul skripsi, ketik di Google Scholar. Kalau munculnya sangat banyak, berarti itu sudah tidak baru lagi. Ya, hanya mengulang saja berarti. Lalu, artikel yang baik itu biasanya jelas signifikansinya. Ya, manfaatnya apa gitu. Lalu yang terakhir adalah gunakan template sesuai dengan keperluan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan menulis artikel ilmiah yang insya Allah bagus hasilnya. Nah, yang akan menjadi fokus kita hari ini adalah ini dia. Oke, ini dia. Jadi ada beberapa aplikasi dan website. Silakan semuanya mau difoto dulu nggak apa-apa. Atau di screenshot. Karena ini nanti akan kita bahas. Ya. Oke. Di bagian referensi, di sini ada Sinta, ada DOAJ. Nanti kita coba satu-satu. Kalau sempat, suaranya agak serak-serak. Lalu ada Connected Papers, Elicit. Lalu ada Publish or Perish. Nanti kita coba satu-satu. Tulisan. Ini ada Google Docs. Ini kalau salah ketik atau salah tata bahasa Indonesia, dibuka saja dokumennya dengan menggunakan Google Docs. Nanti akan kelihatan mana-mana yang harus diperbaiki. Lalu ada Grammarly. Ini untuk bahasa Inggris biasanya. Quillbot. Lalu ada Indospinner. Ya, indospinner.com. Ini aplikasi paraphrase, bisa bahasa Indonesia. Lalu ada Double Checker. Dan ini temannya. Ini juga ya. Dan di aplikasi kutipan kita akan coba bahas. Satu, menggunakan Office Word yang bawaannya. Lalu yang kedua menggunakan Mendeley. Oke. Ini tutorial paraphrase. Nanti silakan di-scan. Kita coba setelah ini mulai membahas apa namanya? Aplikasi tadi satu-satu ya. Oke. That's it. Dan ini untuk PPT-nya. Bagi yang mau, silahkan download di sini. Siapa tahu tadi ketinggalan catatan tentang aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan praktek langsung di list-list tadi. Siapa nanti yang akan mau share screen-nya? Siapa saja bisa. Silakan, ayo siapa? Yang pegang laptop mungkin ya, biar lebih jelas. Mana ini? Ayo, siapa? Biar lebih bisa nih ya, langsung praktik. Iya, langsung biasanya lebih cepat. Boleh saya saja, Bunda. Oke. Oh, iya.
Teman-teman yang lain yang pegang laptop juga nanti sambil ini ya, sambil latihan ya. Sambil dibuka laptopnya, kemudian mengikuti teman-teman yang lainnya. Yang share mungkin layar laptopnya aja. Jadi bisa kita buka browser dan lain-lain bisa langsung kelihatan. Hafiz mungkin sambil berbagi layar ya, Hafiz, agar bisa dipantau Pak Yusuf. Alright. Oke. Bisa sambil buka ininya, buka Office Word-nya. Ya, mungkin sambil loading Office Word ya. Nah, ini muncul. Oke. Hafiz. Coba klik di bagian reference dulu. Oke, sudah aman berarti. Ini kalau semuanya sudah pakai Mendeley ya? Sudah pakai Mendeley semua? Atau ada yang belum install? Waktu perkuliahan sih sudah menginstal semua kalau yang punya laptop, Pak. Oh, oke. Jadi ada dua versi, tadi seperti di slide yang terakhir. Jadi kita bisa menggunakan Mendeley ini, atau ya kita juga bisa menggunakan aplikasi atau fitur yang memang bawaan Office Word-nya. Itu yang di sebelah yang ada manage source-nya itu. Ya, tapi karena kita sudah punya Mendeley, berarti kita menggunakan Mendeley saja. Alright, sekarang saya mau lihat dulu kira-kira cara menggunakan Mendeley-nya. Coba ketikan apa ya di situ ya? Ketikan Indonesia Raya. Okay. Nah, misalnya ini adalah kutipan ya. Misalnya ini adalah kutipan. Bagaimana cara menginsert citasinya? Bagaimana kira-kira? Oh ya, misalnya ini adalah kalimat kutipan ya. Kira-kira bagaimana? Kutipan si fulan misalnya, terserah kutipan apa saja yang sudah ada. Maka yang dilakukan adalah ya. Maka yang dilakukan adalah kita klik saja tuh yang ada tulisan insert citation di atas. Ya. Sebelahnya. Iya, nah itu. Nanti akan muncul insert citation. Saya sudah punya bank data belum? Masih loading ya? Oke, iya sepertinya. Iya, kalau kita install Mendeley desktop memang agak berat.
Oke. Muncul nggak? Jangan-jangan yang lagi. Aman ya? Oke. Atau mau ditukar, saya kasih contoh dulu. Nah, baru nanti silakan dicoba satu-satu. Iya, berat sepertinya ini. Nggak apa-apa. Lebih berat beban hidup. Ini masih belum seberapa ya beratnya ya. Iya. Oke. Hafiz nggak apa-apa, boleh di stop share dulu. Nah, saya mau kasih lihat saja tekniknya langsung. Thank you Hafiz ya. Luar biasa, nggak apa-apa. Penyakit Mandela emang gitu. Saya saja yang share screen-nya. Saya share screen saja langsung ya. Udah muncul ya. Ini dia. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi tadi larinya di bagian referensi dan ini memang agak berat ya. Ini biasanya kalau kita ngasih kutipan atau kita memberikan kutipan kan kadang-kadang ada nih beberapa mahasiswa yang mereka itu kalau ngutip lupa ngasih referensi di bagian halaman akhir. Ya, masalahnya biasanya di situ. Nah, ini dia. Jadi caranya adalah kalau misalnya tadi di sini ada kata Indonesia Raya dan ini adalah katanya si A, katanya si Fulan. Kita kasih spasi dulu baru klik di bagian insert citation-nya. Ya. Ini dia. Misalnya di sini kita cari siapa ya? Sembarang lah ya. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu akan muncul yang seperti ini. Ya. Kita ini saja ngambil. Nah, ini dia. Dia akan langsung muncul otomatis seperti ini. Lalu di bagian halaman terakhir biasanya kita akan kasih referensi ya. Yang itu kita klik saja di bagian yang insert bibliografi ini. Dia akan langsung muncul otomatis. Nah, ini bahkan sampai ada harganya. Ini karena ngambilnya versi lengkap. Karena ini APA yang edisi ke-7 ya. Nggak tahu kalau di kampus sana nanti bisa menyesuaikan. Kalau edisi 6 dia akan berubah otomatis. Jadi kalau kalian diminta untuk edisi apa saja, bentuknya ada seperti ini. Atau kalau misalnya yang sering buka Wikipedia, mereka biasanya pakai yang ini. Nah, ini dia akan langsung berubah otomatis. Kita tambahkan nama lain misalnya. Nama lain ini adalah kata-kata. Ini adalah kata-kata. Misalnya ini kutipan lain. Maka kita insert saja sama caranya seperti ini. Kita masukkan itu adalah dari sini misalnya. Ya, dia akan langsung muncul otomatis yang ininya. Ini kelebihannya Mendeley. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau bukunya itu banyak, ya kemarin kata Ibu Feni sudah diajarin nginput database yang tadi supaya muncul di sini. Satu-satu itu manual benar ya? Udah pernah? Oke. Nah, sekarang kalau misalnya itu kan biasanya kita nginputnya manual ya, yang seperti ini. Jadi kalau ada ini, kalau kalian lihat isinya sangat banyak. Nah, ini bukan mau sombong, hanya mau pamer saja. Oke. Jadi di sini ada kalau yang biasanya diajarin, biasanya di sini ada ini ya, ada entry manual. Nah, sekarang saya ajarkan caranya mengutip supaya dapat langsung banyak panen data. Tadi di slide yang terakhir saya ada memunculkan ya. Jadi kalau misalnya mau mempelajari apapun itu ya, atau mencari inspirasi dulu, mau nyari judul skripsi, maka kita bisa mengunjungi beberapa website. Yang pertama ada Sinta, DOJ, Google Scholar, Connected Papers, dan segala macamnya. Nah, website yang pertama, kalau kita misalnya mau nyari ide, misalnya belum punya ide nih, atau mau ngecek apakah tulisan kita itu sudah pasaran atau bukan, ya, supaya tidak mengulangi, maka kita bisa pergi ke Sinta, ketik saja Sinta, biasanya dia akan muncul seperti ini. Ya, ini dia. Nah, ininya silahkan dipilih saja. Apakah mau cari jurnal segala macam ya. Maka silahkan ketik di bagian search-nya saja. Di sini kita mau ngambil misalnya
menulis artikel ilmiah. Ya, nanti dia akan muncul yang bentuknya seperti ini. Ya. Ini ada jurnal-jurnalnya. Kalau kita klik, ya, dia akan mengarah, biasanya akan mengarah ke, wah, kenapa tidak muncul? Oh ya, ininya saya ganti tadi ya. Ininya kita ganti menjadi, ketik di sini saja. Ini terserah mau ambil yang mana, biasanya dia akan muncul bentuknya. Nah, ini lalu muncul pilihannya. Ya. Jadi ketika masuk tadi, masuk di Sinta, silahkan dipilih saja. Nanti biasanya kalau Sinta yang bagus, ya, artikel-artikel yang bagus itu, kalau Sinta dia akan ngambil yang Scopus, atau Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Biasanya yang disarankan untuk diambil adalah 1, 2, 3. 4, 5, 6 juga bagus ya. Cuman biasanya level yang ini, judul-judulnya lebih baru dibandingkan dengan yang di bawah-bawahnya. Kita cari. Nah, di sini akan muncul ya. Ini dia. Nah, ini kalau misalnya kita klik, dia akan mengarah kepada mengarah ke laman jurnalnya. Jadi silakan langsung cari nanti ke laman-laman jurnal itu. Atau yang kedua, misalnya kita mau ngecek nih artikelnya tadi, mau nyari info juga atau nyari apa namanya, nyari insight, maka misalnya kita masuk saja ke Google Scholar, menulis artikel, kita masukkan judulnya yang seperti ini, dia akan mengarah nih. Nah, ini ini akan bisa kita buka dengan klik-klik saja. Insya Allah kalau Google Scholar sudah hatam semua ya. Nah, kayak tadi misalnya kita mau menginput datanya ke Google Scholar. Ya, kita mau menginput analisis kompetensi permasalahan dalam menulis artikel pada mata kuliah academic writing misalnya. Ini ya, judulnya kita mau ambil satu-satu, ternyata ribet. Kan panjang ya, harus input data segala macam tahun-tahun ya. Maka yang harus kita lakukan adalah silakan klik di bagian sini. Ini ada bagian site. Ya. Ada di bagian site. Silakan ketik di sini, dia akan muncul seperti ini. Ini bisa kita copy paste langsung kalau misalnya sistemnya adalah manual ya. Tapi kalau kita mau yang lebih sederhana lagi supaya gampang, maka silakan ketik di bibtex-nya ini. Ini ada bibtex and not refworks. Untuk Mendeley biasanya dia akan mengambil yang bibtex ya. Silakan klik di bibtex-nya, bisa klik langsung. Kalau saya lebih suka klik kanan open link in new tab. Nanti munculnya seperti ini. Kelihatan ya? Ini bukan error. Ini bukan error. Ini adalah filenya. Ya. Jadi ini adalah filenya. Kita ambil, bentuknya nanti akan jadi seperti ini. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah ketik saja, type saja Ctrl S. Ya. Ctrl S saja. Nah, ya, saya taruh di dokumen. Ini kita ambil sampel. Sampel 1. Diklik Ctrl S, ya nanti yang tadi diklik saja di bagian Ctrl S, dia akan muncul seperti tadi, yang seperti ini. Udah, dia akan terdownload ya. Tadi saya masuknya di dokumen. Penulisnya tadi adalah Lestari Sri dan teman-temannya ini ya. Nah, ini cara menginputnya kalau kita ngambil di Mendeley adalah silakan buka Mendeley-nya ini, lalu ada add file. Ada add banyak ya, kita ambil yang add files. Ini dia. Lalu kita akan ambil yang tadi, yang dokumen. Di sini ada sampel text, right? Di sini kita klik saja, kita klik open. Ya, dia akan sudah masuk ke dalam library-nya kita. Sekarang kita cek, apakah benar ada. Ya. Tadi, ini judulnya permasalahan. Ini misalnya, ini adalah kutipannya. Kita buka ke Word. Oke. Ini dia. Maka kita ketik, tadi siapa namanya? Saya lupa. Lestari. Oke. Nah, dia sudah langsung muncul di sini. Oke, akan langsung muncul. Kita pakai yang IPA saja. Dan datanya insya Allah standar nih.
dan ininya dia akan langsung terurut sesuai dengan abjad. Jadi caranya sekali lagi adalah kalau misalnya kita mau ngambil kutipan atau ada buku, ya, ada buku apapun itu, ya, misalnya kalau di sana buku menulis yang paling sering dipakai apa judulnya? Kalau menulis ilmiah, atau kamu saja lah mungkin ya. Kita ambil yang Krida Laksana. Nah ini dia. Buku, misalnya kita perlu buku nih, mau ngutip. Maka caranya sama, kita klik di bagian site ini tadi, dia muncul, klik di BibTeX. Ya. Bisa open link in new tab. Nanti kalau sudah muncul, kenapa ini yang muncul? Yang seperti ini, maka yang dilakukan sama. Nah, kita akan klik Ctrl S, lalu kita akan ambilkan ini sampel 2, misalnya nama teksnya. Dan di Mendeley-nya kita akan add file seperti tadi. Nah, kalau tadi kita kan satu-satu ya. Sebenarnya kalau kalian mau panen dulu, silakan save dulu. Ini bisa diambil, diimport langsung banyak. Ya. Jadi langsung banyak masuk ke langsung banyak yang masuk ke database Mendeley-nya dan semuanya insya Allah tersimpan ya. Itu yang berkaitan dengan Google Scholar. Masih masalah kutipan. Ya. Lalu tadi kita punya selain itu ada yang namanya connected papers. Mudah-mudahan ada yang pernah pakai. Ada yang pernah pakai ini? Nah, ini kalau kita ketik connected papers saja, dia akan langsung muncul seperti ini. Ya. Nah, misalnya kita ambil strategi kesantunan. Nah, ini dia. Ini misalnya ya. Nah, ini yang membuatnya berbeda dengan yang Google Scholar tadi adalah kalau Google Scholar tadi, ya kita akan ngambilkan satu-satu ya, Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S. Nah, kalau di kalau di sini di Connected Papers, misalnya ini yang mirip dengan punya kita klik saja. Ya. Dia akan punya banyak sekali ini semua. Ya, ini tinggal kita klik saja. Ini semuanya bisa kita copy paste yang di samping-sampingnya ini sebagai kutipan ya. Atau kita bisa ambil sebagai referensinya. Nah, yang membuatnya menang, yang membuatnya lebih gampang adalah di sini ini kan ada semuanya strategi kesantunan segala macam ya. Semua adalah strategi kesantunan dan semuanya kita mau ketik misalnya. Terus kalau misalnya mau ngetik satu-satu di Google Scholar, sulit, right? Maka di sini ada pilihan download. Ya. Jadi sekali lagi, websitenya adalah connectedpapers.com. Ketik saja kata kuncinya. Di sini ada pilihan downloadnya. Klik saja download. Ya. Dia akan muncul nih, Connected Papers BIP namanya. Yang nggak tahu munculnya di mana. Oke, ini adanya di download ya. Oke. Sama seperti yang tadi, nah, ini kita punya banyak sekali, nggak tahu ada berapa ya. Ada sangat banyak, bilang saja sangat banyak. Semuanya ini tadi sudah bisa kita masukkan dengan menggunakan yang BIP ini tadi. Dia larinya ke download kan tadi ya. Nah ini dia, strategi kesantunan. Maka kalau misalnya kita klik, sama seperti saya ulangi, kita ambil yang di sini, di Mendeley-nya, kita klik Add Files, lalu kita lari ke tempat downloadnya, klik saja di bagian sini, kita klik Open, semua nih 41 dokumen tadi, itu semuanya masuk di Mendeley kita. Sudah masuk semuanya. Kita balik ke sini, misalnya kita mau ngambil contohnya yang ini. Bentar. Ini. Di film misalnya, kita copy. Ini penulisnya adalah, ini siapa ya? Sinematografi punya judulnya ya. Sini kita masukkan. Oh ya, jangan lupa nanti everyone kalau misalnya mau mau copy paste dari internet, jangan lupa yang diklik adalah yang keep text only. Karena kalau kalian copy seadanya, source segala macamnya itu dia akan masuk dan akan terdeteksi plagiasi dengan cepat. Ya, ini tadi ya. Ini tadi adalah strategi kesantunan yang judulnya sinematografi. Kita ambil sini. Sorry. Kutipannya sinematografi. Nah, dia sudah langsung muncul di sini. Ya. Oke. Dan ininya akan langsung nambah. Semua, sekali lagi semua yang kalian pilih di sini tadi
itu akan masuk. Ya. Dan ini dia akan ngambil banyak sekali. Semuanya masuk. Itu dia. Teman dari ini tadi adalah ada yang namanya elicit. elicit.org. Ya. Ya, ada elicit.org. Di sini ada pilihan sign up. Jadi kalau belum bikin sign up saja nggak apa-apa. Ini semuanya gratis. Ya. Bisa dengan sign up atau bisa dengan login. Ya. Kalau muncul dengan login, saya biasanya lebih menggunakan yang login with Google. Kita nggak perlu banyak ngisi file, dia akan langsung masuk otomatis. Nah, di sini sama seperti yang tadi, kita mau ambil strategi kesantunan misalnya. Kita klik saja search. Nah, semuanya termasuk summary abstraknya itu ada di sini. Nah, jadi kita mau ngutip misalnya, kutip ambil dari sininya, dia akan langsung muncul di sebelah sini. Atau, wah, misalnya mau nyari yang ada PDF-nya saja, maka silakan hidupkan yang has PDF-nya ini. Nah, ini dia. Ini ada PDF-nya semua. Jadi kita tinggal download saja. Atau nggak mau, pokoknya semuanya masuk. Yang penting bisa dikutip, gampang. Matikan saja di bagian sininya. Ini ya, bisa kita masukkan, bisa kita copy paste seperti yang tadi. Ya. Dengan mengklik bagian sininya, ini dia akan muncul abstraknya. Dan ini bisa kita copy paste seperti yang tadi. Dan lagi-lagi caranya kita kan perlu mengambil data ya untuk masuk ke Mendeley-nya, maka di sini ada export as. Yang kita pilih adalah yang BIP. Kita ambil yang BIP, nanti dia akan elicit result. Dan semua yang masuk di list ini, ketika kita masukkan ininya ke Mendeley kita, di sini ada kata elicit result nih. Ketika ini kita klik, maka semua yang tadi dia akan masuk ke dalam kita. Nah, ini ada 7 dokumen. Semuanya, jadi tidak perlu input manual satu-satu ke Mendeley, tidak perlu cari satu-satu di Google Scholar, tapi bisa langsung di download ke sini. Ya. Gitu. Nah, yang selanjutnya, tadi ada saya mencatatkan adalah ada yang namanya publish or perish. Ini adalah salah satu aplikasi yang paling sering saya pakai. Kenapa? Sekarang saya tunjukkan. Kalau publish or perish, ya, tertutup. Publish or perish itu juga adalah tempat kita untuk panen data, panen referensi, dan materi-materi yang mungkin bisa kita angkat jadi judul skripsi. Jadi kalau misalnya mau mencari, ini silakan diklik saja, diketik saja di web browsernya. Ada yang namanya publish or perish. Ya. Dia berasal dari harzing.com. Ya, nanti silakan diklik saja. Ini ada di luar Harzing juga ada, tapi saya sarankan pakai yang versi aslinya saja. Silakan klik di bagian sini, ya, di publish or perish-nya. Nanti dia akan mengarah kepada laman untuk mendownload aplikasi. Aplikasinya tidak berat, hanya sekitar 1,8 kalau nggak salah. Ini aplikasinya seperti ini. Jadi ada ini ya. Dia tidak terlalu banyak, di sini ada manualnya. Ya. Jadi silakan dipilih saja mau versi yang mana. Nanti bisa di-download di sini. Oke. Gitu ya. Nanti kalau sudah di-download, ada aplikasinya, silakan diinstal langsung. Ya. Diinstal saja. Nanti kalau dia sudah terinstall, maka yang muncul adalah akan jadi seperti ini. Ini. Ya. Nah, ini. Jadi yang muncul nanti adalah yang seperti ini. Yang membuatnya menarik adalah versi yang ini. Di sini kita punya pilihan mau nyarinya di mana. Apakah di Crosstrek, Google Scholar, atau Profile, atau PubMed, dan teman-temannya. Jadi, misalnya kita mau mencari, tadi sudah terinstall, silakan dibuka saja, everyone. Silakan diklik ke salah satunya di sini. Google Scholar misalnya. Authornya,
bisa kita isi, publication name bisa diisi atau tidak. Ini biasanya yang saya masukkan adalah title word-nya. Di sini ada kata strategi kesantunan, misalnya kayak tadi ya, supaya gampang. Strategi kesantunan yang membuatnya hebat adalah di sini ada option years-nya. Jadi misalnya kita diminta 10 tahun terakhir, berarti dari di sininya kita ketik 2012 dan di sininya kita ketik 2022. Lalu number-nya ini bisa sampai 1000 artikel, tapi kita ambil sedikit saja, 20 saja misalnya. Kalau sudah disetting berapa yang mau kita cari, lalu tahunnya, tahun apa saja tentangnya, silahkan ketik di search, diklik bagian search-nya. Dia akan mencari artikel. Semuanya adalah berkaitan dengan strategi kesantunan. Jadi kalau nanti mau nyari yang studi pendahuluan atau referensi, boleh pakai yang ini. Ya. Ini kalau kita klik sini, ya, dia akan muncul detailnya. Kalau kita klik 2 kali, dia akan mengarah kepada sumber aslinya. Dan kalau dia PDF, dia akan langsung terdownload seperti ini. Jadi sudah ada downloadannya ya. Ini adanya di the download tadi. That's it. Ini dia akan mengarah ke situ. Terus untuk input datanya ke Mendeley sama seperti yang tadi. Ini semua yang 20 ini atau nanti kalau kalian mau nyari 100 atau 1000, semuanya bisa disimpan dengan cara ini. Ya, sekali lagi di bagian bawah sini ada save result. Ada save result, simpan katanya. Kita simpan saja sebagai bibtext. Oke. Kita simpan saja sebagai bibtext tadi ya. Kita taruh di tempat yang sama. Di download misalnya. Di sini yang dari Harzing, dari publisher Paris tadi. Maka semua yang tadi, kalau misalnya kita add di sini, sekali lagi add file saja, ya. Ini seberapa banyak pun misalnya kalian dapat 1000 artikel tadi mau disimpan semuanya, ketika kalian masukkan di sini, maka semua yang tadi itu 20 dokumennya akan masuk secara langsung dan di sini lengkap abstrak dan lain-lainnya juga ya. Dan semuanya langsung bisa di-add di kutipan bagian sini. Itu enaknya ya. Misalnya ini ini tulisannya siapa? Husna, El Husna. Nah, kita mau ambil kutipannya di sini. Nah, dia sudah langsung masuk. Jadi kalau di Harzing itu kalian bisa setting waktunya, tahunnya tahun berapa saja, dan sebanyak apapun dia akan bisa diekspor langsung ke Mendeley. Ya, ini contohnya. Jadi semuanya sudah langsung masuk ke database yang seperti ini. Itu. Jadi panen data ya dengan menggunakan bisa dengan yang menggunakan Connected Papers, Elicit, atau Publish Paris. Kalau Google Scholar tadi harus satu-satu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kan tadi sudah dapat banyak kutipan, right? Sudah banyak kutipan-kutipan, tapi kan itu kalimat orang semua. Ya, maka ada lagi website lain yang bisa kita gunakan. Ini sudah saya munculkan di presentasi tadi. Ada yang namanya Indospinner. Saya nggak tahu apakah mudah-mudahan ada yang pernah coba ya. Ada yang pernah coba Indospinner? Mungkin ada ya. Indospinner namanya. Jadi ini bikin saja akun. Login, ini bikin akun seperti biasa atau login dengan Word saja. Bisa kita login langsung masuk ya. Kemudian ini yang harus dilakukan adalah kalau kalian ngetiknya pakai bahasa Inggris, maka pilih yang bahasa Inggris. Kalau ngetiknya pakai bahasa Indonesia, pilih yang bahasa Indonesia. Indonesia. Ini teks aslinya. Bentuknya seperti ini. Kita ambil saja. Ini misalnya. Kita mau ngambil dan kita harus paraphrase. Mau bahasa maupun tulis. Maka yang harus kita lakukan adalah silakan copy atau yang tadi supaya tidak plagiasi, maka kita akan masukkan di sini. Nah, ini ada tulis. Dan di sini ada sertakan, ini pilihannya silakan diklik saja. Ini sederhana, kalau sudah ya, ini kan sudah kalimat masukkan, maka yang kita lakukan adalah silakan klik spin article. Dia sudah akan memparaphrase-nya ya, dengan menggunakan entah kosakatanya diganti, kalau sebagian besar kosakatanya diganti. Ini bisa kita copy paste dan dia sudah memparaphrase apa yang ada.
Jadi websitenya namanya adalah Indospinner. Ini ya, jadi kalau kita mau punya kutipan, silakan dimasukkan di sini untuk memparaphrase-nya. Lalu kemudian, ya, tadi katanya harus diparaphrase, right? Tidak boleh ada sama atau tidak boleh ada plagiasi. Nah, kalau di sini ini ada beberapa, tadi ada di website di PPT-nya, ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk memparaphrase ya, selain yang Indospinner tadi. Oke. Nah, sekarang selanjutnya biasanya kalau kita menulis artikel tidak boleh melebihi batas-batas atau tidak boleh mirip dengan artikel orang lain. Nah, biasanya kita disuruh ngecek plagiasi. Cek plagiasi itu ada yang versi yang paling mahal namanya Authenticate. Ini paling mahal dan berbayar. Ada yang namanya Turnitin, ini juga berbayar. Cuma kalau misalnya kawan-kawan nanti mau nyari, nggak tahu ini cara yang benar atau salah ya. Di Shopee ada yang jual akun Turnitin. Ya. Tapi itu biasanya resmi, dia cuma memberikan akun-akun sebagai siswa biasanya. Nggak mau Pak, nggak mau bayar misalnya. Kita bisa menggunakan ada yang namanya duplicate checker. Jadi sebelum kalian submit atau apapun itu, disuruh memeriksa, maka boleh buka duplichecker.com. Ya. Misalnya, saya punya tulisan, saya mau ngecek apakah itu plagiat atau tidak. Misalnya yang ini tadi. Maka silakan buka plagiarism checker ini, namanya adalah duplichecker.com. Di sini masukkan. Ya. Kalau sudah, silahkan di sini ada pilihan scroll ke bawah ya, setelah di copy paste, scroll ke bawah di sini ada cek plagiarismnya. Ini gratis. Ya, ini dia proses. Nah, kalau dia sudah diproses, hasilnya akan muncul seperti ini. Ya. Hasilnya biasanya akan muncul seperti ini. Ya. Nanti dia akan, kalau dia hasil plagiasi atau di hasilnya sama, ini tadi sudah saya masukkan, makanya dibilang unik. Biasanya ini akan muncul berapa persen plagiasinya. So everyone, kalau misalnya disuruh ini misalnya bikin artikel tapi nggak boleh plagiasi, silakan uji dulu di duplichecker.com. Atau tadi juga ada smallseotools.com ya, ada di PPT. Ini juga sama. Silakan buka saja. Ini juga gratis. Ya. Tinggal yang ininya kita masukkan seperti tadi, tulisan kalian yang dimasukkan ya. Masukkan di sini. Sudah selesai. Bisa juga dengan mengupload file, yang tadi juga ada pilihan upload filenya. Lalu di bawah sini silakan I'm not a robot-nya dicentang dulu, baru cek plagiarismnya. Oke, loading. Plagiarism, ya, dia belum unik karena tadi sudah hasil copy paste ya. Sudah pernah dicek sebelumnya. Di sininya akan ada plagiarismnya berapa persen, lalu ada unitnya berapa persen. Ya. Jadi ada plagiarism checker, duplicate checker, ataupun yang di smallseotools.com. Ini semua adalah aplikasi-aplikasi yang yang gratis untuk memeriksa untuk memeriksa plagiasi. Oke, jadi tadi kita sudah melihat bagaimana kita bisa mencari ide. Siapa tahu mau nyari judul skripsi ya, silahkan cari di yang di bagian sini-sini tadi ya. Nah ini ada di Cinta, ada di aja namanya, ada Google Scholar, ada Connected Papers. Bisa sekaligus download sebagai referensi, selain juga mencari ide untuk menulis artikelnya, lalu ada Elicit.org, lalu ada Publish or Perish. Semuanya gratis. Ya. Lalu ada Google Docs, ini kalau misalnya kalian bikin tulisan, ya, mau ngetik, mau meriksa apakah ada salah ketik atau salah tata bahasa, setting saja nanti bahasanya bahasa Indonesia, buka di Google Docs. Ya. Lalu ada Graphic Website Indospinner, ini yang saya sarankan tadi. Lalu ada duplicate checker, article rewriter, dan teman-temannya. Ya. Sorry. Terus kemudian untuk plagiasi, supaya plagiasinya tadi supaya tahu apakah itu plagiat atau tidak sebelum disubmit ke dosennya atau disubmit ke jurnal misalnya, maka bisa menggunakan yang ini. Dan semua yang di atas ini tadi bisa dipanen datanya dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Oke. Itu. Ada pertanyaan atau ada mau nyoba dulu?
supaya nanti kalau mau nyoba sendiri tidak bikin salah, nggak apa-apa. Silakan, barangkali ada yang mau mencoba biar lebih paham ya. Nanti kalau oh ini bingung, oh ini lupa, bisa langsung tanya nih mumpung Pak Yusuf Iya. masih di sini. Mumpung masih di sini. Irma mungkin silakan. Nah, coba Ir. Oh itu ada yang raise hand. Oke, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya sudah diizinkan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Dian Werani dari kelas 2C. Tadi perihal duplicate checker ya, Pak? Yes. Nah, kan bisa melihat plagiasi. Nah, kan ada berapa persen plagiasi sama berapa persen enggak plagiasinya. Nah, bisa dilihat tidak, Pak? Misalkan ini misalkan ada 30% plagiasi. Bisa dilihat tidak yang plagiasinya mana saja atau tidak bisa atau harus mencari sendiri? Oke, itu tadi yang di duplicate checker ya. Ya. Biasanya ada yang dia akan menunjukkan di bagian mananya yang diplagiasi. Ya. Itu versi duplicate checker atau small cell tadi, dia kadang-kadang dan biasanya kalau dia terdeteksi plagiasi, dia akan mengarahkan bagian diplagiasi adalah bagian sini, lalu plagiasinya berasal dari website ini. Ya, dia akan ketahuan. Atau kalau yang mau versi detail tadi, ada beberapa yang menawarkan ya, yang Turnitin tadi, kalau itu sangat detail, bahkan kesalahan grammar juga dia cek ya. Tapi kalau yang versi gratis tadi, dia akan secara umum dan biasanya akan dikasih tahu di bagian mana, kemudian sumbernya yang diplagiat itu dari mana saja. Begitu. Iya, baik. Nanti Ya, silakan baik. coba. Pengen satu lagi boleh, Pak? Yes, please. Tadi yang Sinta. Nah, ini kan nyoba ya, Pak, yang Sinta. Itu emang harus punya akun dulu, Pak? Enggak, tidak harus punya akun. Kalau Sinta dia bisa langsung buka dari siapapun. Kenapa di situ diminta login ya? Iya, iya, nggak bisa. Oke, sebentar, saya buka Sintanya. Atau bisa share screen itu pakai laptop atau? Bukan. Ngezoomnya pakai HP. Oke, ngezoomnya pakai HP. Sebentar. Ini ya, saya share screen lagi. Sorry, yang disuruh loginnya itu di mana? Pas waktu nyari ininya, nyari judulnya, bukan? Iya, enggak. Tadi kan pas Bapak kan search menulis artikel ilmiah, kan langsung ada. Nah, kalau yang punya saya data not found. Nah, antara jaringan atau enggak tuh. Bentar, saya coba share screen ya. Ini saya share lagi yang bagian Sinta tadi. Oke, sudah muncul ya. Kita ambil yang Sinta. Ini dia langsung muncul nih, Sinta 3. Sebenarnya kalau misalnya kita mau nyari Sinta saja, ya juga nggak apa-apa. Nanti masuknya sini, sama ya. Sama. Misalnya, yang mana saja lah ya. Artikel Google Scholar. Menulis artikel ilmiah. Kemudian kita masuk sini. Nanti login. Langsung muncul sini. Enggak. Bukan. Ini artikel yang judulnya sama semua nanti. Bisa diambil untuk menulis skripsinya. Tadi langsung muncul gini atau minta yang lain? Atau yang data not found tadi? Oh iya, bisa Pak, bisa. Berarti yang tadi jaringan ya? Masalah jaringan berarti. Oke. Oh iya. Iya Pak. Alright. Ya baik, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Baik, silakan tadi ada yang ya baik silakan Pak Yani tadi sudah menjawab saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ferani dari kelas 2B. Pak, saya
izin bertanya, apakah untuk mengecek file di website duplikat itu yang gratis aman? Soalnya ada yang bilang ketika kita mempublish atau meng-up file itu di website duplikat gratis, ketika kita mempublish file yang sama kembali, itu persentase plagiatnya itu jadi banyak gitu. Apakah benar atau bagaimana? Terima kasih. Oke, right. Iya, namanya juga gratisan ya. Jadi ketika kita mengupload ke websitenya itu, kemudian kita paraphrase misalnya, terus kita upload lagi, dia akan mendeteksi yang kita upload yang sebelumnya. Iya, dan itu benar. Pertanyaannya adalah apakah aman atau tidak tergantung yang diupload ya. Jadi kalau yang diupload adalah data-data pribadi, KTP dan KK segala macam, atau buku nikahnya, sebaiknya jangan. Karena itu kalau ketika dia diupload, dia akan tersimpan sementara saja di cloud-nya. Ya, terus tadi kalau misalnya cuma artikel biasa nggak masalah sih ya, karena kita kan mau nyari plagiasinya. Terus tidak mau beli misalnya, kita mau tetap pakai yang gratis tadi, bisa diakali. Jadi setelah you paraphrase, ya, silahkan di clear history atau apa bacanya gimana ya, cache-nya yang cache tulisannya itu silahkan di clear dulu, historinya silahkan di clear dulu. Terus dibuka ulang ininya. Kita buka ulang websitenya tadi, insya Allah dia sudah hilang datanya. Ya, jadi itu. Jadi cache di bagian browsernya kan ada di clear history, ada cache dan segala macamnya itu. Sebelum diupload ulang, silahkan di clean dulu. Kalau misalnya punya aplikasi CCleaner atau aplikasi pembersih lainnya, silahkan dijalankan dulu, terus buka lagi websitenya tadi. Insya Allah sudah dia tidak akan mendeteksi karena sistemnya adalah sistem memori tadi. Ya. Tahu kalau mau, saya lupa kemarin berapa ribu ya. Kalau misalnya kita di Shopee, saya yakin semuanya adalah penggila shopping ya. Anak-anak sekarang bisa cari di sana, ketik saja Turnitin, akun Turnitin gitu. Kita akan dikasih akun untuk login. Ya, itu mau berapa kali diupload juga, insya Allah aman. Gitu ya. Jadi kalau yang versi gratis tadi silahkan di clean dulu, baru diupload ulang. Dia tidak akan mendeteksi sama. Yang tadi tidak ada plagiat karena saya belum clean. Ya. Biasanya seperti itu. That's it, Farani. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Silakan teman-teman lain apabila baik ada Amelia Nur Fitri Anissa, saya persilakan untuk Baik, terima kasih kepada Rima yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Amelia Nur Fitri Anissa dari kelas 2A. Izin bertanya kepada Pak Yusuf mengenai paraphrasing tools. Apakah ketika kita melakukan suatu parafrase di website tersebut, struktur kalimatnya itu apakah memang sudah berkesinambungan atau tidak? Karena saya pernah membuat paraphrasing tools di website gitu. Namun ketika sudah diparafrase, struktur kalimatnya itu dirasa masih kurang tepat gitu dalam penyusunan strukturnya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, good question. Iya, jadi salah satu kelemahan ya, dia cepat memang ya, dan biasanya kita langsung otomatis terganti. Tapi salah satu kelemahan AI atau artificial intelligence atau AI ya, termasuk juga seperti yang aplikasi yang berbayar juga seperti Grammarly atau teman-temannya itu biasanya akan ada celah-celah seperti itu. Jadi setelah kita paraphrase biasanya jangan langsung disubmit, kita baca dulu ya. Makanya di bagian yang tadi yang sebelumnya di awal yang presentasi tadi yang tahapan akhir dalam menulis artikel ilmiah adalah kita diminta untuk membaca ulang. Sama seperti yang tadi, ya benar, tidak hanya yang gratisan saja, yang berbayar juga kadang-kadang biasanya ada beberapa yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Oke, ya memang seperti itu. Tapi tidak terlalu banyak biasanya. Jadi hanya sedikit-sedikit setelah kita baca ulang, kita perbaiki sedikit, insya Allah artikelnya sudah siap untuk disubmit. Ya. Itu ya, Amelia. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Kalau teknik paraphrase semuanya sudah bisa ya?
Aman, aman ya. Insya Allah Bapak aman. Insya Allah aman. Kalau enggak nanti silakan di scan saja barcode yang ada di PPT tadi. Di situ saya bikin tutorial. Tapi tutorialnya sorry contohnya bahasa Inggris, tapi tekniknya sama sebenarnya. Bisa dipakai untuk bahasa Indonesia juga. Oke, ada lagi? Baik, silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Jika tidak ada, mungkin saya mohon izin untuk bertanya, Bapak. Yes, silakan. Ini mengenai aplikasi yang dijual seperti di Shopee dan lain-lain, atau akun-akun lain juga banyak yang menjual seperti Grammarly, seperti itu ya Bapak, untuk beberapa bulan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu perihal keamanannya juga Bapak, karena biasanya satu akun itu kan dipakai oleh beberapa orang, seperti itu. Apakah itu aman Bapak atau bagaimana seperti itu? Ya. Oke, nice. Ya, benar. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya ini yang kita ambil Grammarly ya. Kalau Grammarly, kita biasanya dikasih email, ya, dikasih email dan itu biasanya adalah hasil sharing account dan memang rentan untuk terblokir. Jadi kalau sekelas Grammarly biasanya seperti itu. Cuman kalau misalnya untuk akun yang Turnitin tadi, biasanya kita dapat akun memang cuman kita yang pakai karena kita di-enroll untuk masuk ke sebuah kelas. Jadi selama masa masa enrollnya itu masih valid, biasanya kita boleh pakai. Cuman untuk aplikasi lain seperti yang kayak Grammarly tadi, biasanya kita akan mendapatkan akun yang sifatnya adalah akun sharing. Ya, biasanya bisa dipakai. Dan kalaupun misalnya kita beli resmi, kalau saya kebetulan kalau Grammarly belinya yang resmi, itu satu akun memang bisa dipakai sampai pada 5 device gitu. Bisa digunakan di 5 komputer atau 5 laptop atau segala macam lah pokoknya. Dan memang itu bisa digunakan untuk banyak. Ada satu teknik ya, tapi mudah-mudahan tidak perlu sampai terpakai. Tekniknya adalah ketika kita mendapatkan akun, kan kita dapat email ya, diganti saja passwordnya. Jadi dia akan berubah menjadi private dan kita bisa pakai sendiri. Kalau bisa pakai yang resmi, insya Allah keren. Ya, bisa setahun, full setahun. Dan biasanya kalau kita pakai Grammarly atau apapun itu yang versi gratis, biasanya di akhir tahun kayak gini, kita dapat tawaran, diskon biasanya. Kadang-kadang kemarin saya beli, itu bisa sampai 70% diskonnya. Jadi misalnya sekitar segitu 200 misalnya. Harganya paling jadi 200 atau 300 ribu gitu. Dan itu resmi, jadi kita nggak khawatir. Dan bisa dipakai sampai kepada 5 device. Bisa kepada 5, device bahasa Indonesianya? Gawai. Oke. Ya. Perangkat Bapak ya? Ya, perangkat bisa. Bisa sampai 5 perangkat gitu. Aman sih insya Allah kalau yang versi yang kayak Turnitin. Cuman yang untuk checker tadi, itu yang agak rawan untuk terblokir. Baik, siap Bapak. Alhamdulillah, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya dan semoga saya ada rezeki gitu Bapak di akhir tahun ini untuk membeli Grammarly secara resmi. Iya, tunggu Baik, diskon saja, kalau banyak. Baik teman-teman sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, silakan karena kebetulan waktu kita masih banyak. Oh ya, sampai jam berapa? Silakan. Pak Yusuf bisa sampai pukul berapa? Sampai kapan? Nggak apa-apa. Sampai pukul 11 mungkin ya. Sampai 11 ya. Oke, boleh. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Atau barangkali dari adik-adik yang lain yang mau praktik, coba langsung. Boleh, sekalian saya jagakan dari sini. Ya. Terutama import Mendeley tadi tuh, banyak tuh panen data. Prima, mau mencoba? Bunda, kebetulan saat mendownload Mendeley kemarin, saya tidak membawa laptop, jadi saya hanya menyimak teman saya seperti itu. Kebetulan download Mendeley-nya baru akhir-akhir ini, Bunda. Oh gitu. Siapa kemarin yang sudah berhasil download? Kemarin itu ada Wafa. Mungkin barangkali Wafa sudah berada di ruangan Zoom. Boleh untuk share screen, mencoba untuk praktik. Ada di sini orangnya? Ada Neng Wafa?
Oh, Bapak hadir Bunda, namun sepertinya tidak bisa untuk share screen. Barangkali teman-teman yang lain ada yang ingin mencoba untuk praktik, karena materi ini cukup penting ya bagi kita selaku mahasiswa seperti itu. Jadi ayo kita sama-sama mencoba. Betul, jadi di Unsil itu menulis ada 2 mata kuliah Pak Yusuf. Menulis yang sekarang itu masih dasar, nanti di semester genap ada keterampilan menulis. Nah, nanti kemampuan mengelola aplikasi ini nanti akan diaplikasikan di semester genap nanti ketika teman-teman membuat artikel ilmiah nanti. Silakan. Atau yang kemarin presentasi. Ada di sini. Keren. Coba, siapa yang kemarin presentasi? Neng. Yang dari kelas A yang presentasi siapa kemarin? Wah, ini masih malu-malu kucing sepertinya ya. Wah. Gak apa-apa, santai saja. Bunda, mohon izin ini kepada saya ada yang menjapri. Beliau ingin bertanya, katanya namun malu mungkin Bunda ya, mengenai ini apakah Bapak membuka kelas artikel ilmiah seperti itu, Bapak mungkin dapat dijawab? Oke. Tahun kemarin pas semester kemarin gitu, kita ada buka. Jadi ada yang namanya Forkom, mungkin Mbak Feni tahu ya, yang kita pertukaran antar kampus. Nah, itu bisa sebenarnya. Tapi kalau misalnya apa namanya? Kelas-kelas yang memang saya buka khusus sementara ini tidak ada. Sifatnya hanya sharing-sharing di YouTube saja, sama seperti yang tadi apa namanya? Teknik paraphrase tadi sudah saya siapkan di YouTube-nya. Insya Allah bisa buka-buka di sana. Kalau ada hal-hal yang baru terkait dengan penulisan, insya Allah saya share. Rencananya sekarang sedang proyeknya adalah cara menulis artikel dan teman-temannya itu tadi. Jadi yang nanti akan disiapkan, rencananya akan diupload adalah cara-cara yang kutipan Mendeley dan teman-temannya. Jadi sebelumnya saya sudah ada upload bagaimana menggunakan atau memasukkan kutipan tanpa menggunakan aplikasi seperti Mendeley. Ada yang di Microsoft Word ya. Itu kan ada bawaannya. Nah, tutorialnya juga sudah diupload ke sana. Nanti boleh, ini sekalian promo ya. Boleh ke YouTube-nya saja. Kalau diketik namanya adalah English Corner Banjarmasin. Ada beberapa yang sudah saya masukkan di sana. Jadi selain artikel ilmiah, juga ada beberapa kalau nanti tertarik di bagian linguistiknya, sudah saya masukkan di sana juga. Ya. Tapi kalau ada request nanti silakan ke Ibu Feni. Beliau adalah ahli di bagian tulisan ilmiah juga. Kita bisa kolaborasi untuk bikin kelas tambahan. Baik, terima kasih Bapak. Untuk penanyanya ada di room, mungkin sudah dirasa cukup ya. Jadi Pak Yusuf ini mengunggah di YouTube, di channel YouTube-nya. Jadi dapat dicek secara mandiri seperti itu ke YouTube channel Bapak. Baik, teman-teman sekalian, silakan apabila ada yang ingin bertanya lagi, boleh langsung mengangkat tangan, kemudian mengaktifkan pelantang suara ya. Atau mungkin bisa boleh menjapri saya juga boleh. Nanti berarti teman-teman setelah ini silakan bisa untuk mengisi presensi dan ada tugas ya. Nanti ya Pak Yusuf ya. Ya. Biar langsung mengaplikasikan semua nanti tugasnya. Berarti kira-kira praktikin. Nanti adik-adik silakan untuk mempraktikkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf. Dari mulai Sinta, kemudian Google Scholar ya, Mendeley, Publish or Perish, Connected Papers ya, semuanya yang ada di slide tadi dicoba satu persatu, kemudian dikirim nanti ke Google Form yang akan saya kirim ya. Kemudian nanti di screenshot ya, ditangkap layarnya,
di foto, kemudian bisa dikirim ke form yang nanti saya sampaikan. Jadi silakan di sini mumpung masih ada Pak Yusuf, silakan bertanya langsung atau yang mau praktik langsung boleh, silakan. Baik, Bunda dan Bapak mohon izin ini ada yang bertanya lagi melalui jalur pribadi dari hamba Allah katanya. Apakah verifikasi keaslian artikel ilmiah itu ada tahapan-tahapan tertentu? Seperti itu, Bapak. Apa tadi? Apakah ada? Apakah verifikasi keaslian suatu artikel ilmiah itu ada tahapan-tahapan tertentu? Oke, jadi kalau tergantung institusi ya. Tapi kalau misalnya kita ditanya, biasanya rata-rata institusi itu mereka punya aplikasi yang berbeda-beda, dan yang paling pasaran itu adalah yang aplikasi Turnitin tadi. Nah, sorry. Biasanya yang dicek itu nanti adalah ketika kita submit, dia akan diupload ya ke database-nya Turnitin. Ini yang sederhana saja. Kemudian dia akan, tahapannya adalah dia akan mencari. Yang dia cari adalah kesamaan. Ya, jadi nanti kesamaan, kemudian dia akan kasih tahu kesamaannya di mana. Dan biasanya kalau you mau submit ke jurnal, ke jurnal atau ke dosen misalnya, biasanya ada batasan berapa persen plagiasi yang diperbolehkan. Nah, ini salah satu teknik, ada satu trik ya, yang kemarin kita sama-sama Penny ketemu di kelas academic writing waktu kami kuliah. Dan ternyata memang ketika saya praktekkan setiap hari, itu memang terjadi. Jadi, sebuah tulisan itu akan dianggap plagiasi kalau dia ada 5 kata berurutan. Jadi 5 kata berurutan secara langsung, maka 5 kata berurutan itu akan terdeteksi sebagai plagiasi. Jadi misalnya kita punya 5 kata nih, saya sedang makan nasi goreng misalnya. Saya sedang makan nasi goreng. Maka ketika kita ganti, saya sedang menikmati nasi goreng, itu tidak akan lagi terdeteksi plagiasi. Karena sudah 2 kata sama, 1 kata beda, lanjut 2 kata yang lanjutannya lagi. Dia sudah terpecah gitu. Nah, untuk prosesnya seperti tadi, apakah ada tahapannya? Tahapannya biasanya kalau sekarang rata-rata dosen ataupun editor jurnal, mereka akan menguploadnya ke aplikasi-aplikasi berbayar untuk mengecek plagiasi. Yang dicek lagi-lagi adalah satu, kata bagian mana saja yang merupakan hasil copy paste, lalu copy paste-nya itu berasal dari mana gitu. Nah, Anda kemarin yang mudah-mudahan jangan sampai ada yang menggunakan ya, ada yang mengakali aplikasi-aplikasi itu. Jadi misalnya kalian menuliskan saya sedang makan. Jadi yang diketikkan nanti adalah saya, kemudian huruf A, sedang huruf A, makan. Huruf A lagi di ujungnya, tapi huruf-hurufnya itu diganti dengan warna putih, sehingga seolah-olah tidak ada huruf. Itu biasanya tidak akan terdeteksi plagiasi. Hanya saja ketika dicek manual, terutama kalau dosen-dosen seperti kami, atau editor jurnal, mereka akan meminta kalian mengumpulkan untuk mengumpulkan Microsoft Word-nya. Jadi ketika di blok semua, kemudian diganti warna font-nya akan langsung terdeteksi, dan itu sangat berbahaya. Nah, jadi step-nya yaitu tadi tinggal diupload, nanti akan keluar hasilnya, berapa persen plagiasinya. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban Bapak. Kemudian ini ada yang bertanya lagi, namun terkendala tidak bisa mengaktifkan pelatang suara dari kelas A. Pertanyaannya, apakah dari beberapa aplikasi untuk penunjang artikel ilmiah terjamin keamanan dari malware atau virus? Seperti itu, Pak. Oke. Sementara ini, ya malware namanya ya. Sementara ini, beberapa kali kami pakai, berdasarkan pengalaman dan dari cerita teman-teman juga, insya Allah aman. Tapi akan lebih aman lagi kalau misalnya kita menggunakan yang kayak tadi, yang kayak kita dapat beli akun misalnya. Beli akun Turnitin, itu tidak ada lagi yang namanya malware-malwarenya. Nah, yang versi yang tadi, Small SEO Tools dan lain-lain tadi, atau duplicate checker, itu insya Allah aman selama, ya, dengan catatan, selama ketika kalian klik, jangan sampai terklik di iklan atau apapun yang di pinggir-pinggirnya itu. Ya, jadi be careful, terutama kalau misalnya mau inputnya pakai handphone, nah, jalannya terlalu lembut, terus tergeser ke samping, terus ngeklik yang di sebelahnya,
mohon maaf biasanya akan ada iklan atau biasanya itu kesempatan malware atau apapun yang masuk karena itu versi gratisan ya dan itu adalah open source, maka biasanya siapapun bisa mengatakan sesuatu. Jadi kalau mau seperti tadi apakah aman? Insya Allah aman selama, nah catatan, selama ketika kalian klik pilihan-pilihannya itu jangan klik di bagian iklan atau apapun yang selain yang bagian dari proses paraphrase atau selain dari proses ngecek plagiasinya itu tadi. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Dery. Semoga jawaban Bapak cukup menjawab. Jadi hati-hati terjebak iklan yang sering muncul tiba-tiba begitu. Iya. Ya Pak. Iya. Begitu. Baik, ya itu juga, sorry. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah kalau kita masuk ke website yang gratis tadi, usahakan loadingnya selesai dulu ya. Karena kadang-kadang kalau dia belum selesai, ada iklan yang belum muncul dan terklik secara tidak sengaja. Pastikan loadingnya selesai dulu. Baik, siap. Terima kasih Bapak. Kemudian untuk teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin bertanya lagi, disilakan. Baik, mungkin apabila dirasa cukup, langsung saja saya simpulkan mungkin ya kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada 3 tahapan untuk menyusun sebuah artikel ilmiah. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua penulisan, dan yang terakhir adalah tahap revisi. Di tahap persiapan, kita harus menentukan topik, kemudian melakukan riset dan mengumpulkan referensi, lalu menentukan batas pembahasan kita, dan yang terakhir adalah membuat outline artikel. Kemudian di tahap penulisan, kita harus membuat tulisan yang menarik bagi pembaca. Harus diingat bahwa kita di sini sebagai penulis, bukan sebagai pembaca. Jadi kita juga harus memposisikan diri kita sebagai seorang pembaca. Kemudian kita harus menuliskan latar belakang atau background, kemudian menuliskan batasan masalah, dan menuliskan konsep alur artikel. Dan di tahap revisi atau tahap akhir, kita harus bisa membaca ulang artikel yang telah kita buat, kemudian menghubungkan ide-ide agar dari satu bagian ke bagian yang lain itu nyambung seperti itu. Kemudian kita harus memastikan ada argumen pribadi kita di akhir seperti itu. Kemudian ada catatan tambahan. Yang pertama adalah kebaharuan. Jadi artikel yang kita susun itu sebaiknya merupakan pembahasan baru dan bukan pembahasan yang sudah ada sebelum-sebelumnya seperti itu. Lalu ada signifikasi itu harus jelas. Dan ada template, kita harus menggunakan template sesuai keperluan saja. Seperti itu. Kemudian tadi juga diperlihatkan dalam salin dia beberapa aplikasi yang mendukung pembuatan suatu artikel ilmiah. Di antaranya untuk referensi, kita dapat menggunakan aplikasi Cinta, DOAJ, kemudian Google Scholar, Connected Papers, elicit.org, dan Publish or Perish. Kemudian di penulisan ada Google Docs, kemudian Grammarly untuk bahasa Inggris, Quillbot, Indospinner.com, Duplichecker, dan lain-lain. Kemudian untuk plagiasi kita dapat menggunakan iTankCat, Turnitin, Duplichecker.com, dan smallseotools.com. Dan terakhir untuk aplikasi kutipan, kita dapat menggunakan aplikasi bawaan seperti itu. Ada Office Word Referensi dan Mendeley. Alhamdulillah untuk penyampaian materi dari Bapak telah disampaikan dengan sangat baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengetahuannya, untuk membagikan pengetahuannya kepada kita selaku mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Terima kasih dan teman-teman, semoga kita semua dapat tercerahkan ya mengenai artikel ilmiah ini, dan semoga semoga materi yang telah kita dapat bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Sedikit ada pantun mungkin untuk Bapak, kesindang kasih membeli bolu. Saya ucapkan terima kasih, semoga Bapak sehat selalu. Amin. Alhamdulillah, saya Rima Ainun sebagai moderator
Memohon maaf apabila selama memandu kegiatan pematerian dan diskusi tadi terdapat kesalahan maupun kekurangan, karena di sini juga saya tengah belajar. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung cendrawasih berirama. Terima kasih Rima. Nah itu dia acara inti yang sudah kita simak bersama-sama. Ada tadi dalam materinya ada tahapan menulis artikel dalam tahap revisi, ada catatan tambahan dan aplikasi dan website pendukung. Terima kasih kepada Bapak Yusuf juga yang telah berkenan memberikan ilmu kepada kita. Baik, acara selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum itu, saya akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sesi dokumentasi akan dipimpin oleh Saudara Ajeng. Silakan. Baik, untuk teman-teman semuanya, diharapkan untuk membuka kameranya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Kemudian slide yang kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang ketiga, 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang keempat, 1, 2, 3. Kemudian slide yang terakhir, slide 5, 1, 2, 3. Untuk dokumentasi telah selesai, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Sama, terima kasih kembali, Ajeng. Acara yang terakhir yaitu penutupan. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara pada pertemuan hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Buah nanas, buah ceri dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian acara hari ini. Semoga bisa bertemu di kemudian hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda moderator. Oke, terima kasih semuanya. Mohon izin live ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, Bunda. Terima kasih Bapak, Bunda. Adik-adik, ada pengumuman dulu sebentar ya. Ini ada 2 form yang harus diisi oleh adik-adik. Yang pertama adalah form presensi ya, atau daftar hadir. Sudah Bunda bagi di kolom chat ya. Kemudian yang kedua. Bentar, ini siapa ini? Ya. Kemudian form yang kedua nanti adik-adik diminta untuk membuat tugas, mengerjakan ya. Mengerjakan tugas tadi sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf. Jadi dipraktikan. Kalau yang pertama Mendeley, nanti di screenshot ya. Di screenshot, kemudian foto-fotonya dikirim ke folder yang sudah Bunda berikan di kolom chat ya. Misalnya itu 1. Kemudian Sinta, nanti coba Sinta, kemudian sudah screenshot lagi. Kemudian apa lagi? Publish or perish misalnya ya. Itu dicoba kemudian di input atau diekspor ke Mendeley ya. Kemudian aplikasi-aplikasi lain yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau mau mengikuti kelas, itu kalau saya ikut bootcamp, kelas-kelas seperti ini, itu hampir harganya tuh 300-400 ribu ya. Tapi adik-adik hari ini beruntung ya, sudah diberikan ilmu secara gratis oleh Pak Yusuf. Tapi sayang sekali tadi, mengapa tidak ada yang praktik? Coba yang praktik 1 saja begitu ya. Jadi kalau misalnya, oh ini di tengah jalan,
oh gimana nih, bingung nih. Jadi bisa ada Pak Yusuf langsung untuk membetulkan ya. Tapi tidak apa-apa, saya apresiasi semua usaha, semua perjuangan adik-adik. Terima kasih juga panitia yang sudah membantu ya pagi sampai siang hari ini. Terima kasih semuanya. Kita tutup ya pembelajaran atau perkuliahan kita siang hari ini. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya. Bunda. Nanti Bunda bagi videonya ya, rekamannya. Baik, Bunda. Baik Bunda, terima kasih. Baik, Bunda. Ya.